Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab segi 4 dan segi 3. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah masuk ke dalam materi segi 4. Kita sudah mempelajari persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan juga trapesium. Nah, di video kali ini kita melanjutkan materi kita pada segi 4, yaitu kita akan mempelajari mengenai belah ketupat dan juga layang-layang. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat memahami dan mengerti mengenai materi belah ketupat dan layang-layang. Kita mulai saja pada materi kita yang pertama, yaitu belah ketupat. Tentunya kalian sudah sering mendengar atau mengetahui apa itu ketupat. Nah, ini dia bentuknya dari ketupat, yaitu sisi-sisinya atau mempunyai sifat semua sisi pada belah ketupat itu sama panjang. Jadi kalau ada sebuah belah ketupat A, B, C, D, sisi-sisinya yaitu sisi AB, ini sisi AB, kemudian sisi BC, kemudian sisi CD, dan sisi DA. Nah, ini sisi-sisinya sama panjang. Nah, ini artinya sama panjang ya. AB, BC, CD, dan DA itu sama panjang. Itu sifat pada belah ketupat. Kemudian ada juga yang disebut diagonal. Nah, diagonal itu yang menghubungkan dari A ke C, begitu juga dari B ke D. Nah, diagonal pada belah ketupat itu membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus di titik tengahnya atau titik pusatnya, yaitu misalkan titik pusatnya ini O, titik O. Nah, jadi AO itu sama dengan OC. Jadi ini sama dengan ini. Jadi dari A ke O ini sama dengan dari O juga ke C. Sama panjang. Jadi kalau misalnya AC, misalnya anggap panjang AC itu 6, berarti AO 6 dibagi 2. Di sini 3, di sini 3. Misalnya ya. Begitu juga dengan diagonal yang satunya BD. Itu juga terbagi 2 sama panjang dari BO ke OD, itu sama panjang. Jadi ini sama panjang, BO sama dengan OD, sama panjang. Itu dia sifat-sifat dari belah ketupat. Nah, yang pertama itu diagonal AC itu biasa disebut D1 atau diagonal pertama. Kemudian BD itu disebut diagonal kedua atau D2. Itu dia sifat-sifat pada belah ketupat. Kita lanjut ke keliling dan luas pada belah ketupat. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menghitung keliling dan luas pada belah ketupat. Untuk menghitung keliling pada belah ketupat itu kita menggunakan rumus 4 dikali sisi pada belah ketupat. Ingat tadi sifat belah ketupat sisi-sisinya itu sama panjang. Nah, sudah ada sebuah contoh belah ketupat pada gambar di samping. Ini sisinya, salah satu sisinya diketahui 13 cm. Artinya, kalau salah satu diketahui,
sisinya ini 13 cm, sisi-sisi yang lain itu sama panjang. Nah, sisi-sisinya itu sama juga dengan di sini juga 13, di sini juga 13, dan di sini juga 13 cm. Artinya, untuk menghitung keliling belah ketupat, cukup kita kalikan 4 dikali sisinya. Sisinya tadi 13. Jadi 4 dikali 13, hasilnya itu 52 cm. Itu dia keliling dari belah ketupat. Jadi kalau satu sisinya diketahui, otomatis sisi yang lain itu sama panjang. Kemudian kita mau mencari luas belah ketupat. Nah, untuk mencari luas belah ketupat, kita gunakan rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tadi kita sudah mengetahui kalau di belah ketupat itu ada dua buah diagonal, yaitu diagonal 1 dan juga diagonal 2. Ini disingkat dengan D1 dan D2. Nah, mana itu diagonal 1? Diagonal 1 itu adalah yang ini. Ini diagonal 1, 10 cm. Kemudian diagonal 2 itu yang 24 cm. Jadi, misalnya di sini ada diberi nama ini A, B, C, dan juga D. Nah, diagonal 1 itu dari A ke C, yaitu 10 cm. Misalnya di sini ada titik O, berarti A ke O, setengahnya 10 dibagi 2, ini diketahui 5 cm. Begitu juga diagonal 2, itu dari B ke D, itu 24. Berarti kalau dari B ke O setengahnya 12 cm. Jadi untuk menghitung luas belah ketupat cukup kita kalikan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi luas belah ketupat itu sama dengan setengah dikali 10 dikali 24. Ini bisa dicoret ya, 10 jadi 5. 5 dikali 24 itu 120 cm persegi. Itu dia mengenai keliling dan luas belah ketupat. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Bagaimana kita mencari luas dan keliling belah ketupat. Nah, di contoh soal ini diketahui belah ketupat di samping memiliki panjang AC 6 cm. Jadi A ke C, ini diagonal 1 ya, 6 cm. Kemudian BD, dari B ke D itu 8 cm. Tentukan luas dan keliling belah ketupat tersebut. Nah, dari A ke C 6 cm, berarti kalau diketahui A ke C 6 cm, berarti kalau kita mau mencari A ke O itu adalah setengahnya ya. A ke O pasti 3 cm. Oke. Pertama yang mau kita cari luasnya dahulu ya. Kalau luas cukup kita kalikan saja. Itu luas itu sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali 6 dikali 8. Hasilnya itu ini coret 3 dikali 8 24. Nah, selanjutnya kita mau mencari keliling. Bagaimana mencari kelilingnya? Kita harus mengetahui berapa panjang sisi-sisinya. Misalnya kita dapat salah satu sisinya, kita mau mencari salah satu sisinya saja karena sisi yang lain itu sama panjang. Nah, diketahui tadi panjang diagonal satunya itu A ke C 3 cm, 6 cm, berarti A ke O itu 3, O ke C itu juga 3. Jadi jumlahnya 6. Begitu juga BD. BD itu 8, berarti B ke O 4
Dari O ke D, 4. Nah, kita mau mencari salah satu sisi dari belah ketupat tersebut. Bagaimana? Nah, ini kita mau mencari sisi DC. Nah, sisi DC ini adalah sebuah sisi pada segitiga. Nah, ini kalau kita lihat OCD ini adalah sebuah segitiga. Nah, ini yang diberi warna ungu. OCD ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena sudut yang ini, sudut di titik O itu adalah 90 derajat. Sudut siku-siku. Nah, untuk mencari panjang CD itu kita harus menggunakan rumus, ada namanya rumus pada segitiga siku-siku untuk mencari sisi miring. Ini namanya sisi miring ya, CD. Nih, Bapak ambil gambarnya segitiga OCD. Diketahui kan, panjang OC 3, panjang OD 4. Itu dari setengah tadi diagonal-diagonalnya ya. Nah, kita mau mencari panjang CD. Panjang CD ini adalah sisi dari belah ketupat. Nah, kalau kita dapat sisinya, baru kita bisa dapat kelilingnya. Jadi kita cari panjang CD dahulu. Nah, panjang CD itu bisa kita cari dengan rumus Pitagoras. Nanti kalian akan pelajari lagi rumus Pitagoras di kelas 8. Di sini Bapak hanya mengajarkan sedikit mengenai rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Ini dia, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku artinya sudutnya 90 derajat. Nah, apa itu rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itu bagaimana mencari sisi miring. C ini disebut sisi miring. Ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari C itu adalah caranya dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi, sisi miring itu C. Jadi, C kuadrat itu sama dengan sisi lainnya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu ya. Jadi, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah rumus Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, berarti kita mau mencari panjang sisi CD. Di sini kita balik lagi ke gambar segitiga yang warna ungu tadi. Sisi CD itu adalah sisi miring. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi bisa kita tulis panjang DC kuadrat sama dengan OD kuadrat sisi lainnya ditambah OC kuadrat. Sehingga bisa kita tulis DC sama dengan akar dari OD kuadrat ditambah OC kuadrat. Kenapa akar? Ini. Misalkan ada 4 kuadrat. Itu sama dengan 16. Artinya, kalau kuadratnya ini mau hilang, berarti 4 sama dengan akar dari 16. Gitu ya. Sama seperti dengan rumus ini. Jadi, DC kuadrat sama dengan OD kuadrat ditambah OC kuadrat. Akarnya kita hilangkan, berarti sisi ruas kanan kuadrat di sini mau kita hilangkan untuk mencari DC, panjang DC, berarti ruas kanan kita akarkan. Jadi DC sama dengan akar OD kuadrat ditambah OC kuadrat. Sehingga DC sama dengan panjang OD. O ke D 4 cm. Kita tulis jadi 4 kuadrat. Panjang OC itu 3 cm. Jadi kita tulis 3 kuadrat. Jadi DC
panjang DC jadi akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 4 kali 4, 16. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. Jadi DC sama dengan 16 ditambah 9, 25. Berarti akar 25 itu adalah 5. Oke, jadi kita sudah dapat panjang DC itu adalah 5. Jadi kita dapat di sini adalah 5 cm. Nah, sudah dapat sisi dari belah ketupat tersebut dengan menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku. Nah, apa yang selanjutnya kita cari? Ya, tentu langsung kita bisa cari kelilingnya. Kalau sudah dapat sisi, kelilingnya mudah. Keliling belah ketupat itu 4 dikali sisi-sisinya. Jadi 4 dikali 5 cm sama dengan 20 cm. Itu dia luas dan keliling belah ketupat. Jadi untuk mencari keliling pada belah ketupat bisa juga menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku jika sisinya tidak diketahui. Yang diketahui di sini hanya panjang diagonal 1 itu AC, panjang diagonal 2 itu BD. Jadi bisa kita cari sisi miringnya atau sisi dari belah ketupatnya. Oke, itu dia contoh soal mengenai belah ketupat. Contoh soal berikutnya masih mengenai belah ketupat. Diketahui salah satu panjang diagonal belah ketupat itu panjangnya 12 cm. Sedangkan diketahui kelilingnya itu adalah 40 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Kalau pada soal sebelumnya, kita diminta menghitung luas dan keliling yang diketahui diagonal-diagonalnya. Sedangkan di sini hanya satu diagonal yang diketahui dan juga kelilingnya. Untuk menjawab soal seperti ini, biasakan kalian menggambar ilustrasinya dari belah ketupat tersebut agar lebih mudah. Jadi kita buat gambar belah ketupat seperti ini. Diketahui tadi salah satu diagonalnya 12 cm. Berarti kita buat garis hijau ini salah satu diagonalnya 12 cm ya. Ini 12 cm. Artinya jika dibagi 2 diagonalnya itu salah satunya panjangnya 6 cm dan satunya lagi 6 cm. Nah, kemudian diketahui tadi kelilingnya 40 cm. Ingat, keliling belah ketupat itu adalah 4 dikali sisi-sisinya. Jadi kalau kelilingnya 40, sisinya 40 dibagi 4. Jadi sisinya panjangnya adalah 10 cm. Sisi-sisi yang lainnya juga 10 cm. Nah, di sini kita mau mencari luas belah ketupat. Ingat, rumus luas belah ketupat itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, namun di sini yang diketahui hanya diagonal 1 yaitu 12 cm. Garis yang biru ini adalah diagonal 2. Ini belum diketahui. Nah, bagaimana mencari diagonal 2? Tentu bisa kita gunakan ini diketahui diagonal 1 itu 12 cm. Kita tulis D1 itu sama dengan 12. Nah, diagonal 2 ini yang warna biru. D2 belum diketahui. Nah, untuk mencari D2, nah, sama seperti soal sebelumnya, kita gunakan segitiga siku-siku pada bagian belah ketupat tersebut. Ini yang warna ungu adalah segitiga siku-siku, yang sisi
miringnya diketahui 10 cm, sedangkan alasnya diketahui 6 cm. Yang belum diketahui adalah tingginya. Nah, Bapak ambil segitiganya seperti ini. Jadi, sisi miringnya 10 cm, alasnya 6 cm, dan tingginya. Nah, tingginya ini adalah bagian dari diagonal belah ketupat tersebut. Jika kita mendapatkan tingginya, berarti kita bisa mendapatkan berapa panjang diagonal belah ketupat tersebut. Nah, tingginya misalkan ini adalah X dari segitiga siku-siku tersebut. Jadi, kita gunakan rumus Pythagoras kembali. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, kalau yang tadi, kita belum mengetahui berapa panjang sisi miring. Nah, di sini sudah diketahui panjang sisi miring. Yang mau kita cari adalah tingginya. Itu adalah X. Jadi kita buat kuadrat sisi miring berarti 10 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti yang sisi lainnya 6 kuadrat ditambah X kuadrat. Begitu ya. Rumus Pythagoras jadi 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36, 6 dikali 6 ya, plus X kuadrat. Jadi X kuadrat itu sama dengan 100 dikurang 36. Kenapa 100 dikurang 36? 36 pindah ruas ke kiri. Jadi tandanya negatif atau dikurang. Jadi 100 dikurang 36. 100 dikurang 36 itu kita dapat 64. Jadi X itu berapa? Jadi untuk menghilangkan kuadratnya berarti kuadrat di sini hilang, berarti ruas kanan harus kita akarkan. Jadi X sama dengan akar 64. Akar 64 berapa? Ingat, bentuk pangkat kita harus hafal jadi dari 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. 4 kali 4, 64. Berarti kalau X sama dengan akar 64, berarti akar 64 itu adalah 8. Jadi X itu adalah 8 cm. Itu yang harus kalian ingat. Dasar dari 1 pangkat 2 itu berapa itu. Jadi kalian bisa langsung tahu berapa akar dari 64. Akar 64 itu 8 cm. Jadi kita sudah dapat X itu 8 cm. Nah, setengah diagonalnya sudah kita dapat ya. Setengah diagonal atau D2 setengah diagonal dari belah ketupat itu adalah 8. Artinya kalau setengahnya 8, D2-nya diagonalnya adalah 2 kalinya. Berarti 2 dikali 8. D2 itu adalah 16 cm. Karena kita mau mencari panjang D2. 2 kali tinggi segitiga siku-siku tersebut. Ini yang warna biru. Ini dia. Itu D2 8 dikali 2. Nah, kalau D1 dan D2 sudah didapat, kita bisa cari luas belah ketupat. Itu setengah dikali D1 dikali D2. Setengah dikali 12 dikali 16. Ini coret, jadi sisa 6. 6 dikali 16, 96 cm persegi. Itu dia adalah luas dari belah ketupat tersebut. Jadi kalau belum diketahui salah satu diagonalnya, kita bisa cari dengan rumus Pythagoras tadi dengan mengambil bagian segitiga siku-siku pada
belah ketupatnya. Oke, ini dia contoh soal mengenai belah ketupat. Selanjutnya kita mempelajari mengenai layang-layang. Tentunya kalian sudah sering melihat bagaimana bentuk layang-layang yang diterbangkan. Nah, layang-layang itu hampir sama dengan belah ketupat. Namun, ada perbedaannya. Kalau kita lihat dari sifat-sifat layang-layang yang pertama, itu mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Kalau belah ketupat itu semua sisinya sama panjang, ada 4 sisinya. Nah, kalau layang-layang itu dua pasang sisinya sama panjang. Nah, sisi yang pertama itu adalah AD atau DA sama panjang dengan DC. Tuh. Kemudian sisi yang ketiga itu pasangannya dengan AB atau BA dengan BC, itu sama panjang. Ini diberi tanda DA itu sama dengan DC, kemudian BA sama dengan BC. Jadi kalau diketahui panjang AD, anggap di sini 3 cm. Nah, panjang DC walaupun tidak diketahui otomatis sama panjang dengan AD, juga di sini 3 cm. Begitu juga dengan BC, kalau diketahui di sini 8, di sini juga 8 cm. Itu dia sifat yang pertama dari layang-layang. Nah, selanjutnya ada sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD. BAD berarti di sini sudutnya sama besar dengan BCD. Oke, jadi kalau BAD anggap saja 80, di sini 80 derajat, otomatis di sini juga 80 derajat. Itu dia sifat yang kedua. Sifat yang ketiga itu salah satu diagonal BD membagi dua sama panjang diagonal lain, diagonal AC. Nah, ada dua diagonal juga pada layang-layang seperti pada belah ketupat. Nah, diagonal tersebut saling tegak lurus di titik O. Anggap ini titik pertemuannya adalah titik O. Hampir sama dengan belah ketupat. Namun, bedanya kalau di layang-layang yang sama itu adalah hanya AO dan OC. Jadi, AO itu sama dengan panjangnya dengan OC. Namun, kalau DO dengan BO itu tidak sama. Kalau di belah ketupat sama ya. Kalau di layang-layang, panjang diagonal duanya itu tidak sama panjang jika dibagi dua. Nah, ini dia diagonal satunya adalah yang AC. Diagonal duanya itu B ke D. Hampir sama dengan belah ketupat. Selanjutnya kita lihat bagaimana mencari keliling dan luas belah ketupat. Keliling dan luas layang-layang. Nah, untuk mencari keliling layang-layang, kita bisa menggunakan rumus 2 dikali AB ditambah AD. Ini ada sebuah layang-layang ABCD. Nah, untuk mencari kelilingnya, bisa juga kita jumlahkan langsung seluruh sisi-sisinya. Ini diketahui sisinya AD itu 10 cm dari A ke D. Kemudian BC itu 17 cm. Oke. Nah, untuk mencari kelilingnya cukup kita jumlahkan saja. AD 10 berarti otomatis DC juga di sini 10 cm.
Kalau BC 17 berarti BA juga 17 cm. Begitu ya. Sisi AD sama dengan sisi DC. Sisi AB sama dengan sisi BC. Jadi kelilingnya cukup kita jumlahkan. 10-nya ada 2 ya. Berarti 2 dikali 10 ditambah 17. Sama dengan 54. 10 tambah 10, 20. 17 tambah 17, 34. 34 tambah 24, tambah 20, itu 54. Kemudian untuk mencari luas layang-layang itu sama dengan luas belah ketupat. Cara mencarinya, kita cukup mengalihkan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 di sini contohnya 16 cm, diagonal 2 ini 21 cm. Jadi setengah dikali 16 dikali 21. Kenapa didapat 21? 21 itu hasil dari 6 ditambah 15. Anggap di sini titik O. Dari titik D ke O itu 6, dari titik O ke B itu 15. Jadi diagonal 2-nya yang warna pink itu 6 ditambah 15, 21. Sedangkan diagonal satunya yang dari titik A ke C. A ke O diketahui 0, A ke O diketahui 8, berarti A ke C 2 kalinya 16 cm. Jadi luasnya setengah dikali 16 dikali 21. Coret, 8. 8 dikali 21 itu 168 cm persegi. Itu dia bagaimana mencari keliling dan luas layang-layang. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Diketahui sebuah layang-layang ABCD pada gambar di samping dengan panjang BD 24 cm, CT itu 9 cm, dan TA itu 16 cm. Tentukan luas dan keliling layang-layang tersebut. Bagaimana mencari luas dan keliling? Kalau luas itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Mudah, karena bisa kita cari diagonal 1 dan diagonal 2. Itu kita ketahui tadi DT. DT diketahui 12 cm dari mana? 12 cm dari BD. BD kan 24, berarti D ke T itu 12. B ke T itu juga 12. Jadi totalnya 24. Selanjutnya CT sama dengan 9 cm, berarti dari sini ke sini, di sini. Ini adalah 9 cm. Kemudian T ke A. Dari T ke A di sini. Berarti di sini 16 cm. Itu ya. Bagaimana mencari luasnya? Luasnya berarti setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu D ke B 24 ya, BD 24. Sedangkan diagonal 2 ini 24. Ini diagonal 2 itu dari A ke C, berarti 16 ditambah 9, 25. Jadi luas layang-layang ABCD adalah setengah dikali 24 dikali 25. Ini bisa coret 12 dikali 25 itu 300 ya. Jadi luas layang-layang tersebut 300 cm persegi. Kemudian kita mencari keliling. Bagaimana mencari keliling? Kita harus mengetahui panjang sisi ini,
sisi ini juga. Bagaimana mencarinya? Ya, tentu dengan segitiga siku-siku. Ini karena ini membentuk segitiga siku-siku, ini juga membentuk segitiga siku-siku. Ini adalah sisi miring segitiga ABT, ini juga adalah sisi miring sisi BC, itu segitiga BTC. Nah, untuk mencari sisi yang BC, ini kita gunakan segitiga yang berwarna kuning. Nah, kita ambil segitiga yang berwarna kuning untuk mencari sisi BC. Kan sudah diketahui panjang CT itu 9, panjang BT itu 12. Yang belum diketahui panjang BC. BC sama dengan ini yang mau kita cari. BC itu adalah sisi miring segitiga tersebut. Jadi, untuk mencari BC, ingat rumus Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi BC kuadrat, kita tulis BC kuadrat sama dengan TC kuadrat ditambah TB kuadrat. Sehingga BC sama dengan akar TC kuadrat ditambah TB kuadrat. Selanjutnya BC sama dengan 9 kuadrat, TC kita ganti 9 ya. Ini TC ini 9. Kemudian TB kuadrat itu 12. Kita ganti 12 kuadrat. Jadi BC sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Untuk mencari sisi miring, kita dapat 9 kuadrat, 9 dikali 9, 81. 12 kuadrat, 12 dikali 12, itu 144. Jadi, BC, panjang BC, sama dengan akar 81 ditambah 144, itu 225. 225 kalau diakarkan, itu hasilnya adalah 15 cm. Karena 15 dikali 15 itu sama dengan 225 ya. Kalau kalian kalikan 15 dikali 15 itu hasilnya 225. Jadi akar 225 itu adalah 15 cm. Jadi sisi dari layang-layang BC itu sudah kita dapat di sini adalah 15 cm. Kalau BC 15 cm, DC juga di sini sama 15 cm juga. Selanjutnya kita mau mencari sisi lainnya yaitu BA. Nah, ini sudah ada segitiga yang berwarna hijau untuk mendapatkan sisi BA atau AB. Nah, Bapak pindahkan segitiganya, ada segitiga ABT. Ini dia yang warna hijau. Kemudian BT kita ketahui panjangnya 12. TA sudah diketahui tadi 16. Yang belum diketahui itu AB. AB itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ABT. Jadi untuk mencari AB itu adalah AB kuadrat sama dengan TA kuadrat ditambah TB kuadrat. TA itu 16, berarti kita rubah dahulu ya, AB kuadrat jadi AB. AB sama dengan akar dari TA kuadrat ditambah TB kuadrat. Kemudian kita gantikan TA itu 16 kuadrat, TB itu 12 kuadrat ya. Jadi 16 kuadrat itu 256. 16 dikali 16 256 ya. Kalian bisa cek. 12 dikali 12 kuadrat itu 144. Sehingga AB sama dengan akar 400. 400 dari 256 ditambah 144. Akar dari 100 itu adalah
20. 20 dikali 20 itu 400, sorry. Akar dari 400 itu 20. 20 dikali 20 itu 400. Jadi akar 400 itu 20 cm. Jadi panjang AB sudah kita dapat, ini adalah 20 cm. Oke. Kalau AB 20 cm berarti AD sisi lainnya itu juga 20 cm. Nah, jadi bisa kita cari keliling layang-layang tersebut, berarti 15 ditambah 15 atau 15 dikali 2 ditambah 20 dikali 2. 15 tambah 15 tambah 20 tambah 20, hasilnya adalah 70. 30 ditambah 40, 70 cm adalah keliling layang-layang tersebut. Itu dia satu contoh soal mengenai layang-layang. Bagaimana kita mencari luas dan keliling dengan hanya diketahui panjang diagonal-diagonalnya. Oke, sampai sini video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video pembelajaran mengenai belah ketupat dan layang-layang kalian dapat memahami dan dapat mengerjakan soal latihan yang Bapak berikan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.